Karena hawa nafsu itu bukan objek sesembahan, tetapi dia budak nafsu. Nah, kalaunya dijadikan Tuhan, itu ada objeknya. Objeknya seperti apa? Nah, maka dari itu kalau kamu mendengar di dalam agama Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, objeknya untuk ketuhan. Jadi kalaunya untuk ke nafsu, bukan berarti orang itu menyembah nafsu, tapi dia adalah budak nafsu, nggak ada objek kayak gitu. Oke, bisa tanggapi? Dah, silakan. Baik, di sini Sob kita tidak sedang menyembah, kita tidak sedang membahas menyembah. Di sini satu aja, menjadikannya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Sob, kalau Allah saja sudah menghukumi orang yang patuh, taat, mengikuti hawa nafsu sebagai mentuhankan, berarti Sob, kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti disebut mentuhankan setan. Setuju atau tidak Pak Ustadz? Gimana? Saya ulangi, kalau ada orang yang taat, patuh, mengikuti hawa nafsu, dihukumi oleh Allah, dibahasakan oleh Allah, berarti menjadikan mentuhankan hawa nafsu, betul? Terus? Nah, kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti dengan kriteria yang pertama, berarti disebutlah orang itu mentuhankan setan. Setuju? Enggak. Berarti kalau objeknya diganti, definisinya berubah. Ya, apa gini ya? Kamu lihat bahasa itu sama tuh di dalam atau surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini. Sama. Kalau dia ada objeknya berbentuk manusia, ya itu dia artinya melakukan penyembahan. Kalau dinisbatkan kepada Tuhan, melakukan penyembahan. Kalaunya dinisbatkan kepada hawa nafsunya, artinya dia diperbudak, bukan menyembah. Makanya kalau dia taat kepada setan, menuruti perintah setan, tetapi dia tidak menyembah setan, bukan berarti dia adalah hamba setan. Bukan, Dis. Oke, bisa saya tanggapi lagi ya? Saya kasih lagi Ya, waktu, silakan. Begini Ustaz Yusuf. Jadi begini Ustaz Yusuf. Enak kan kalau diskusi kita gini kan enak, saling dewasa. Nah, begini Ustaz. Jadi Yusuf, di situ ada orang, dia itu membuat dirinya taat, patuh, mengikuti hawa nafsu. Maka menurut Allah, orang itu sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Lanjut dulu. Nah, berarti kalau hawa nafsunya diganti nih, hawa nafsunya diganti jadi sosok setan. Berarti kalau ada orang yang patuh, taat, mengikuti setan, berarti menurut Allah orang itu telah mengambil setan itu sebagai Tuhannya, betul? Salah berarti kamu udah. Ya, hawa nafsu itu bukanlah sebuah benda yang dapat dijadikan sesembahan, tetapi hawa nafsu itu adalah godaan dari setan di dalam diri, bukan dijadikan sesembahan. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Di situ dikatakan ya apara'aita man ittakhadha ilahahu. Artinya bukan menuhankan itu harus menyembah, bukan. Tapi kalaunya ada objeknya seperti manusia, Tuhan, baru itu bisa dilakukan penyembahan. Kok kagak paham definisinya rupanya? Kalau orang menyembah setan, ya menuhankan setan itu bisa. Artinya dia harus menyembah dulu karena ada bentuknya. Ya. Oke. Coba perbuatan apakah yang dilakukan oleh fulan sehingga fulan ini disebut mentuhankan setan? Mentuhankan setan. Contoh, dia melakukan penyembahan terhadap berhala. Ada objeknya. Di dalam berhala itu ada setan yang durhaka. Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunillahi inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka menyembah berhala. Di dalam berhala itu ada setan yang durhaka. Tuh salah satunya. Ya, menyembah setan kayak gitu.
Ya. Oke, berarti Sekarang menuhankan nafsu itu- mana? Nafsu mana? Kelihatan nggak? Oke, berarti Menyembah sepenuh hati dengan akal dan perbuatannya. Ah, gitu, Dis. menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati. Maksudnya gimana itu menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati? Maksudnya? Ya, menyerahkan dirinya, berserah diri kepada yang disembahnya, Oke, menggantungkan dirinya terhadap berarti yang gini, saya hal berserah tersebut. Berarti saya berserah diri kepada hawa nafsu saya, begitu ya? Terus kau gimana caranya nyembah hawa nafsu? Nah, makanya begini, Hah? Sob. Makanya begini, Sob. Pusing kan? Menuhankan hawa nafsu adalah perbuatan menaklukkan diri kepada hawa nafsu sehingga kita itu mentaati dan mengikutinya. Udah? Betul atau salah? Udah? Nanti Enggak, dijawab dibilang dulu, betul atau salah? dipotong lagi gitu. Bukan, maksud saya betul atau salah gitu loh. Salah. Oke, Nggak coba betulnya jelaskan. kamu itu. Oke, coba jelaskan apa itu perbuatan menuhankan hawa nafsu sehingga hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Silakan. Des, udah ku bilang tadi menuhankan hawa nafsu itu dia mengikuti hawa nafsunya, dijadikan budak oleh hawa nafsunya. Mengikuti. Oke, Ya, mantap, Sob. mengikuti. Saya catat, Sob. Ya, Saya oke. catat, Sob. Ya, mengikuti diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Mengikuti dan diperbudak. Oke. Oke, berarti seseorang yang mengikuti dan diperbudak hawa nafsu, maka menurut Allah orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Nah, berarti kalau seseorang mengikuti dan diperbudak oleh setan, berarti orang tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? Oh, setan ada objeknya. Ada objeknya. Melakukan penyembahan kagak dia? Begini. Saya ulangi lagi pelan-pelan, Sob, ya, pelan-pelan. Ayo. Kita ini kan berbicara mengenai apa yang dimaksud oleh Allah sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Makasih. Oke? Oke? Terus? Oke. Tadi kamu bilang, Sob, kalau seseorang mengikuti dan membuat dirinya diperbudak oleh hawa nafsu, maka perbuatan itulah yang disebut sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Ya, itu tidak ada objek ya. Terus? Berarti kalau seseorang mengikuti dan membuat dirinya diperbudak oleh Firaun, berarti menjadikan Firaun itu sebagai Tuhan, betul? Belum tentu. Menyembah atau tidak dia? Firaun kelihatan bentuknya. Aduh, ini saya jadi bingung ini si Uncup ini. Makanya kau bawa materi mentah. Masalahnya. Ini masalahnya Mentah saya jadi bingung materimu. ini si Uncup ini. Saya Gini, nampaknya Ucup Des. sudah mulai khawatir, takut terbukti Des, gini. Waduh. Gini. Kau kagak bakalan bisa puter-puter aku karena definisinya ku paham masalahnya. Ya. Coba jelaskan. Firaun itu adalah sebuah jabatan dari Raja Mesir. Bentar. Bentis. Firaun itu kan adalah seorang raja dari jabatan di Mesir kayak gitu ya. Artinya ada objek kalau melakukan penyembahan. Ya makanya kau bawa ke Firaun ngapain coba? Begini loh Ucup, Pak Ustadz yang terhormat ya. Saya harus mohon dah kepada Pak Ustadz. Des, kayak ini aja biar kamu ngerti ya. Dengar Pak Ustadz. Gini. Kalau kau maunya kayak gitu, aku mau tanya dulu. Sedikit Pak Ustadz Yusuf, mohon maaf Pak Ustadz Yusuf. Gini, menurut Allah, ayo. Ini menurut Allah nih, sebentar nih Pak Ustadz. Menurut Allah ada manusia yang mentuhankan hawa nafsu. Oke. Nah, saya mentuhankan hawa nafsu apakah karena mereka mengikuti diperbudak hawa nafsu. Nah, itu jawabannya. Ustadz Yusuf saya jelaskan dulu. Terus, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Oh, tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Oh, tidak. Apakah mereka sholat kepada hawa nafsunya? Tidak. Oh, berarti apa sih mentuhankan itu? Mentuhankan itu artinya mengikuti dan membuat dirimu diperbudak. Setuju? terus
Berarti kalau Anda mengikuti sesuatu dan membuat dirimu diperbudak oleh sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi Tuhanmu. Setuju? Sesuatu. Setuju? Lihat dulu sesuatunya. Ada bentuknya atau tidak. Oke, baik. Bingung begini. kan? Oke, sekarang begini. Bingung. Sekarang begini. Berarti kalau seseorang mengikuti dan diperbudak hawa nafsunya, berarti dihukumi mentuhankan hawa nafsu, betul? Ya bisa, hawa nafsunya nggak kelihatan. Oke, kalau Nggak ada objek. seseorang mengikuti dan diperbudak oleh syaiton, berarti mentuhankan syaiton itu, betul? Belum tentu. Anda jadi pusing. Nah, kan bingung sendiri kan? Bingung kan dia? Bingung. Oke, gini aja dah, Sob. Bahasa sederhananya, Sob. Sob, Ayo. kalau seseorang mengikuti syaiton dan diperbudak oleh syaiton, maka Tuhannya orang ini adalah A. Allah, B. syaiton. Tuhannya. Belum tentu dia menuhankan Allah, belum tentu dia menuhankan setan itu. Berarti Yang Tuhannya benar dia siapa, aja Sob? kamu bertanyanya. Makanya aku tanya balik dah kalau kayak gitu dah. Ku jelaskan, giliranku sedikit menjelaskan ya. Oke, orang yang menuhankan hawa nafsu dia mengikuti dan diperbudak hawa nafsunya karena hawa nafsu itu ya tidak ada benda sehingga dia tidak dapat disembah. Oke. Nah, itu bisa kita sebut untuk menuhankan hawa nafsu. Sekarang kalau masalah setan itu kan mempunyai metode gimana cara mengikuti setan. Contohnya di dalam Al-Qur'an tuh ya, Quran surah An-Nisa ayat 117. Iya da'una min dunillahi. Sebentar sampai saya ngecas. Bentar dulu. Tadi Iya, kau sampai saya ku ngecas, dengarkan sebentar. gitu. Lanjut aja ngomong, saya ngecas sebentar. Ya. Jadi ya teman-teman, contoh mengikuti setan ya, mengikuti setan menyembah setan. Artinya itu dia menyembah selain Allah. Salah satunya dia menyembah berhala. Karena di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117, di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Nah, kalau kita ya mengikuti setan, godaan setan, apakah kita menuhankan setan? Belum tentu. Ya, bagaimana cara menuhankan setan? Yaitu dengan cara menyembah berhala. Ada caranya kayak gitu ya. Jadi jangan kau sama-samakan ya hawa nafsu dengan setan karena metodenya berbeda-beda gitu. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu yang dimaksud adalah diperbudak hawa nafsunya, bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Kalau menuhankan Fir'aun berarti dia nyembah Fir'aun, bukan cuma mengikuti, bukan cuma diperbudak, tapi karena Fir'aun ini ada objeknya, maka dia harus melakukan penyembahan agar dia dikatakan menuhankan Fir'aun kayak gitu. Oke, sudah, Sob? Dah. Sudah, Sob? Oke. Dah. Berarti Aku mau tanya balik samamu. sebentar biar kita lanjutkan dulu, Sob. Bentar, kamu kebanyakan muter masalahnya. Enggak, sebelum saya tanggapi. Enggak Masa berani kamu ditanya, ngomong, enggak saya berani tanggapi? ditanya. Iya, saya Tanggapilah tanggapi kau. dulu, Ya. Sob. Anggapilah. Oke, jadi seseorang tidak disebut menyembah setan kalau dia tidak menyembah berhala. Kenapa diam? Lanjut. Loh, seseorang tidak disebut sebagai penyembah setan jika Kamu bisa nggak menyembah Yesus tanpa di hadapan salibnya Yesus? bisa. Kayak gimana caranya? Kamu langsung ketemu depan kaki Yesus sembah-sembah kayak gitu. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Saya jawab, Sob. Ya. Jadi, Sob, menyembah itu di dalam agama kami itu bukanlah gerakan tunggang-tungging seperti tempat kalian. Iya, macet bukan ke situ. Makanya saya bilang sama kamu, Sob, menyembah itu apa? Kalau dalam pengertian kami, Sob, beribadah atau berbakti itu adalah melakukan apa yang dia perintahkan kepada kami. Ketika itu kami kerjakan, perbuatan itulah yang disebut sebagai beribadah atau berbakti. Contoh nih, Dah. Yesus bilang,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan kamu mengawini anak di bawah umur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika itu saya lakukan, ketika Yesus memerintahkan jangan kamu pergi ke Arab nyium batu, ketika itu saya lakukan, itulah yang dimaksud beribadah atau berbakti kepada Yesus. Oh, jadi kayak gitu cara menuhankan Yesus menurut kamu? Ya, menuhankan Yesus itu bukan dengan cara tunggang-tungging koprol bentur-benturin kepala di ubin. Oke, baik, kutanggapi ya. Tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Percuma saya bentur-benturin kepala saya ke ubin tiap hari kalau kehendak Yesus tidak saya kerjakan. Baik, sekarang kutanggapi kau ya. Silakan. Jadi yang seperti itu ya Dis ya, yang seperti itu bukanlah yang dimaksud menuhankan, bukan kayak gitu Dis. Bukan, ya. Soalnya kayak gini ya Dis ya. Di agama lain, di Hindu ya, ajarannya itu pun juga baik. Kasihilah musuhmu ya, terus kasihilah saudaramu. Ya, itu perintah dari Tuhannya Hindu, dari Dewa Krishna. Lalu kita mengerjakan seperti itu, apakah apakah kamu dan aku menuhankan Krishna? Jawabannya tidak. Makanya kau ngaco gitu. Kosakata menyembah aja nggak tahu. Kalau yang namanya menuhankan Krishna, melakukan penyembahan terhadap Krishna. Contoh, dia disimbolkan dengan patung Krishna. Kayak gitu. Begitu pula di Kristen. Kalau nyembah Yesus itu kan harus ada salibnya tuh ya. Kayak gitu Des. Makanya bukan berarti harus menuruti dari perintah di kitabmu saja, tapi kamu juga melakukannya dengan tindakan. Begitu pula nafsu tadi dilakukannya dengan tindakan. Tapi kalau menuhankan setan ya, maka paham kan? Dah, tanggapi kau. Oke, berarti saya punya temen nih. Ya Sob ya, saya punya teman. Teman saya ini seorang ateis. Oke? Teman saya ini seorang ateis. Dia tidak pernah nyembah berhala. Boro-boro berhala, dia nggak percaya kalau berhala itu punya kekuatan. Boro-boro ini dia nggak percaya sama sekali. Artinya dia hidup, makan, tidur, senang-senang, udah nggak ada yang dia sujud-sujud, nggak ada. Berarti dia bukan penyembah setan. Lah, bukan. Oke, berarti orang yang bukan Islam tapi dia tidak pernah sujud kepada berhala, tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, berarti dia bukan penyembah setan. Lah, bukanlah. Apa yang dia lakukan nanti kan sesuai tindak tanduknya. Oke, berarti menurut agama Islam, orang yang seperti itu bukanlah seorang yang... Lah, bukan seorang yang musyrik seperti apa? Dia kagak percaya, artinya kan kufur. Dia kan tidak menuhankan berhala. Dia tidak menuhankan setan. Dia tidak menuhankan Allah. Berarti dia tidak menuhankan apa-apa. Berarti menurut kamu orang tersebut adalah seorang muslim, betul? Gini, dia tidak menuhankan Allah, tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan apa-apa. Kan kayak gitu kata kamu. Betul? Itu. Jadi bingung loh saya. Enggak, yang kamu tanyakan itu kayak gimana? Sob, makanya Sob, kita ini panjang lebar diskusi. Tadi saya sama pengacara tadi Sob, orang Padang, dia muslim, dia langsung ngaku loh Sob bahwa Muhammad itu Tuhan. Kalau sama aku nggak bakalan bisa. Ya. Iya, masalahnya kamu tidak mau jujur karena kamu takut nanti. Bukan nggak jujur karena kamu penggemarmu nanti lari. Karena kamu nggak paham. Bukannya nggak mau jujur, karena aku udah dijelasin dengan jujur kamu nggak paham. Sob, ya. Kita jujur-jujuran Sob. Dengerin Sob. Nih ya. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Sob, apakah itu artinya mereka berdoa kepada hawa nafsu? Ku jawab ya, dengarkan jawabanku nih ya. Oke? Dewasa kau. Jadi ya Dis ya, udah ku bilang, Quran surah Al-Jathiyah ayat 23 itu ya, yang kamu
permasalahkan sama aku itu sama halnya dengan Quran surah Al-Maidah ayat 116 kosakatanya sama. Ya, sama kayak gitu. Makanya kan ada tuh ya mereka menuhankan Isa putra Maryam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di zaman itu? Melakukan penyembahan. Nah, itu ada objeknya yang disembah, ada salibnya. Nah, kalau hawa nafsu itu tidak ada penyembahan, tapi langsung Sob, diperbudak biar kita tidak bahasanya. debat kusir, Sob. Saya tidak bilang Lah penyembahan. dipotong, panik kau. Bukan gini, Sob. Saya tidak Dengarkan bilang dulu itu biar kau penyembahan, belajar, Sob. biar kau belajar. Yang saya bilang itu menuhankan. Jangan lari lagi ke menyembahan biar nggak muter-muter. Menuhankan. Satu kali lagi. Des. M-U-N-N-H. Menuhankan. Menuhankan. Oke, bisa nggak Sob Des. kita bahas menuhankan aja? Jangan lari ke menyembah, jangan lari ke menyembah, bisa nggak? Des, mengikuti itu belum tentu menuhankan, ya. Oke, sekarang Sob. Sekarang kenapa sama Allah dihukumi atau menuhankan? Ya karena dia menyerahkan dirinya sama nafsunya. Nah, gitu karena dia menyerahkan dirinya. Oke, karena dia menyerahkan dirinya dalam pengertian dia itu membuat dirinya ditaklukkan sehingga patuh taat kepada hawa nafsu itu. Betul atau tidak? Oke, terus? Nah, berarti seseorang yang membuat dirinya takluk, membuat dirinya patuh, membuat dirinya dikendalikan oleh sesuatu, berarti menurut bahasanya Allah, orang tersebut telah menuhankan sesuatu itu. Betul atau tidak? Itu untuk Oke. Lalu kau mau Kalau samakan hawa nafsu kepada semuanya Muhammad dong. gitu? Apa? Lalu mau kau samakan Muslim menuruti perintah Nabi Muhammad jadi menuhankan Memang Nabi Muhammad iya kayak kan? gitu? Nah, ketahuan. Iya, kan ketahuan. Teman-teman ya, Nabi bentar Riz. Kutanggapi, Nabi Muhammad itu beliau manusia. Jadi kalaunya kita mau menuhankan Nabi Muhammad, artinya kita melakukan penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Kalaunya hawa nafsu itu, saya bilang, bentar, jangan panik, Des, jangan panik. Jangan panik dulu, jangan panik dulu, ya. Dengarkan dulu, ya. Jangan panik dulu. Jadi kalaunya menuhankan Nabi Muhammad itu, dia harus selain mengikuti juga melakukan penyembahan karena ada objeknya. Lah kalau hawa nafsu tidak ada dibendakan tapi di dalam diri, artinya diperbudak oleh hawa nafsu. Jangan sampai ya kita itu diperbudak hawa nafsu, artinya kita kita itu menuhankan hawa nafsu karena nggak ada objek yang disembah. Oke, kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad ada objek yang disembah, Des. Sob, diperbudak nggak sama. Oke, Ya. gini, Sob. Diperbudak itu artinya Anda itu mau tidak mau, Anda itu harus taat kepadanya. Betul atau tidak? Ya udah kayak gini aja aku tanya kau. Aku mengikuti kamu, apakah aku menuhankan kamu? Kamu tidak mengikuti saya. Enggak, aku follow kamu nih. Ya, apakah aku Bukan. menuhankan kamu? Bukan. Bukan kan? Ya udah. Makanya saya bilang, Sob, saya bilang. Lah, artinya mengikuti Nabi Muhammad Oke, bukan apakah menuhankan Anda saya Nabi berbudak? Muhammad. Apakah Anda saya perbudak nggak? Aduh. Kamu saya perbudak nggak, Sob? Enggak. Enggak, makanya saya bilang kamu berarti tidak menuhankan saya karena kamu tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukanmu secara penuh kepada saya. Terus kapan Nabi Muhammad memperbudak Muslim mana? Baik. Ini mantap kalau gini, mantap ini, keren ini. Apa? Mana? Kita Nabi keren. Muhammad Baik, memperbudak ditembak Muslim dulu. mana? Baik. Bagaimana cara kalian mempertuhankan Muhammad atau diperbudak oleh Muhammad? Caranya, kalian ketika menghadapi Muhammad seolah-olah Muhammad itu adalah Allah. Karena apa? Karena ketika kamu taat kepada seorang manusia aja, manusia anaknya Abdullah,
ya, maka kamu itu sudah sama seperti mentaati Allah. Makanya barang siapa yang taat kepada manusia bernama Muhammad, sama saja setara dengan mentaati Allah. Karena Muhammad berkata, barang siapa taat kepada saya, maka sesungguhnya orang itu telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada saya, maka orang itu telah durhaka kepada Allah. Makanya saya bilang, Sob, dengan cara memperlakukan Muhammad sedemikian rupalah, maka Muhammad itu kau jadikan sebagai Tuhan, karena kamu diperbudak oleh Muhammad, dikendalikan oleh Muhammad, dibuat oleh Muhammad sebagai seseorang yang tiada berdaya selain daripada mematuhi keinginan-keinginan seorang manusia bernama Muhammad. Silakan. Udah, baik. Silakan. Enggak ada kan kapan Nabi Muhammad memperbudak aku, enggak ada. Kan kayak gitu. Kamu sepakat memperbudak kan kayak gitu. Kapan aku diperbudak Nabi Muhammad? Enggak ada. Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan, perintahnya dari Tuhan. Ya, maka yang dituruti itu adalah perintah Tuhannya, bukan perintah dari di luar Tuhan, bukan. Kamu ya, gini dia Dis ya, kamu gini. Kamu, apakah kamu diperbudak Yesus? Kan kagak. Ya, kagak. Iya Dis ya, karena Nabi Muhammad sampai wahyu ya, bukan Tuhan itu sendiri ya. Maka dari itu tidak bisa muslim itu disebut menyembah Nabi Muhammad, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan, menuruti perintah Nabi Muhammad itu karena perintahnya dari Tuhan. Oke? Saya tanggapi ya. Bukan menuhankan Nabi, nggak nyambung. Makasih Crusader, makasih Bang. Oke, saya tanggapi ya. Tanggapi situ. Baik. Jadi bagaimana cara Yusuf membuat Muhammad jadi Tuhan? Caranya begini. Si Yusuf ini tidak bisa membedakan apakah dia sedang mentaati Muhammad ataukah sedang mentaati Allah di saat yang sama. Karena Yusuf tidak bisa membedakan ini omongan siapa ya? Ini omongannya Muhammad apa omongannya Allah? Ayo kita buktikan. Baik. Yusuf, saya sudah baca Quran Sob 100 kali, saya sudah khatam dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Bahkan saya katakan tidak ada di bawah kolong langit ini seorang muslim yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Di dalam Quran Sob tidak ada perintah ke Arab untuk nyium batu. Sob, perintah siapa nyium batu ke Arab? Dijawab perintah Muhammad. Sob, apakah kamu waktu mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah? Iya. Jadi omongan siapa itu Sob? Mencium batu ke Arab itu omongan Muhammad. Omongan Muhammad itu apakah firman Allah Sob? Iya. Muhammad dapat firman gak suruh nyium batu dari Arab? Tidak. Terus itu dari hatinya siapa Sob? Dari hatinya Muhammad sendiri. Mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah gak Sob? Iya. Makanya saya bilang Sob, sebenarnya hidup seorang Yusuf telah dikendalikan oleh Muhammad dengan cara melakukan keinginannya Muhammad. Apa buktinya bahwa Yusuf diperbudak oleh Muhammad? Satu, bangun pagi ambil air, siup kumur-kumur. Nah, terus abis itu gini, gerak-gerak gini, goyang gini, kakinya diginiin, telunjuknya begini-begini. Yusuf telah dibuat oleh Muhammad menjadi robot, tapi Yusuf tidak tahu. Bahkan Yusuf ketika ditanya, Sob, tangan kamu kenapa gini-gini? Yusuf tidak tahu, karena Yusuf tidak sadar dirinya telah dikontrol oleh Muhammad, diperbudak oleh Muhammad dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Silakan Sob. Makanya ku ajarin Qur'annya, ku ajarin Qur'an sekarang. Silakan. Kau ya. Kenapa seperti itu? Kau baca Al-Ahzab 21 tuh ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memerintahkan untuk mencontoh Nabi Muhammad karena di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Bukan berarti Allah menyuruh untuk menuhankan Nabi Muhammad. Mudah-mudah kali ku patahkan kamu itu Dis ya. Adakah yang lebih bermutu gitu loh?
pertanyaannya mudah kali dipatahkan. Kenapa harus mencontoh seperti itu ya? Karena perintah Allah di dalam Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik yang patut dicontoh untuk umatnya. Kayak gitu Des. Bukan berarti kata Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah harus menuhankan Nabi Muhammad. Enggak ada. Enggak ada. Baik, Tanya saya kau jawab. kagak paham konteks. Nah, Baik, saya jawab, udah. Yusuf, ya. Sekarang ku tanya. Nah, mau jawab pula. Takut ditanya dia. Bukan takut ditanya tuh, kita itu Apa, membahas apa, mengenai apa. mentuhankan. Sob, Takut ditanya kan? Ya. Kenapa Ustaz Yusuf? Apakah kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Apa Enggak, aku enggak artinya? nanya itu. Apa? Enggak nanya itu. Sob, makanya baca temanya Sob. Yesus Tuhanmu, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling mengerti. Sudah ada 11 Muslim loh Sob yang mengakui Muhammad itu ada Tuhannya. Des, umat Islam itu perlu dalil. Di mana dalilnya Nabi Muhammad mengaku Tuhan di mana? Baik, di dalam surat An-Nisa ayat atau di dalam hadis atau dalam surat An-Nisa ayat 80, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka sesungguhnya orang tersebut telah taat kepada Allah. Kan gak nyambung kutanya kamu. Di mana Nabi Muhammad itu mengaku aku adalah Tuhan. Di mana? Baik. Sob, di mana di dalam Quran Muhammad mengaku aku adalah nabi? Bukan nabi, Tuhan. Oke, apakah kalau seseorang tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan maka dia bukan Tuhan? Lo di mana Nabi Muhammad itu mengaku nabi? Ngapain dia ngaku-ngaku? Yang memverifikasi itu Tuhan semesta alam. Ya, itu diverifikasi bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, diverifikasi dengan barang siapa yang taat kepada dia, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah, macet kan? Yang kutanyakan di mana Nabi Muhammad mengaku aku adalah Tuhan. Di dalam hadis dia berkata barang siapa Hadis yang apa? taat Hadis kepadaku, apa? maka dia taat kepada Allah. Hadis apa? Di mana aku adalah Tuhan? Hadis riwayat Muslim nomor bla bla bla. Kayak gitu. Tunjukkan sama aku sampai ku tunggu sampai kiamat. Ayo. Ya, karena bahasa Muhammad tidak ngomong pakai bahasa Indonesia, pastilah bahasanya bukan seperti itu karena dia nggak ngomong bahasa Indonesia. Kan. Oke, gini ada Nabi Muhammad mengaku ana rabbukum. Di mana? Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 Enggak ada perkataan Nabi Muhammad di At-Taubah, enggak ada. Gimana kalau mau ngomong langsung dipotong-potong terus sih Uncok? Enggak ada di At-Taubah itu perkataan Nabi Muhammad enggak ada. Sob, intinya begini Sob, sudah ada 11 Muslim mengaku Muhammad itu Tuhannya. Tapi sama aku nggak bisa ya. Sama aku nggak bisa kau mainin kan? Ini Sob, ini Rifa nih sama Wafi. Saya pernah ngobrol sama Rifa sama Wafi. Apa kata mereka? Saya bilang gini sama Rifa, saya debat sama Wafi, moderatornya Rifa. Saya bilang, ini video Uni Rifa mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rob. Wafi tidak membantah bahwa secara kaidah bahasa Rob itu artinya bisa pengatur, pemilik, pemimpin, ya kan, penguasa. Nah, apakah Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai Rob? Baik Rifa, Alif ketua APII mengakui bahwa Muhammad itu bisa secara bahasa disebut sebagai Rob. Nah, sedangkan Rob bahasa Indonesianya adalah Tuhan. Des, kenapa kamu curhat sama aku? Aku minta dalil doang. Kalau kamu mengikuti Uniripa, ya kamu belajar sama Uniripa. Yang kutanya sama kamu, di mana Nabi Muhammad mengaku ana rabbukum? Di mana?
Oke. Mencret kau. Di mana? Oke, baik ya Sob ya. Sob, kamu tahu nggak Sob yang disebut dengan kecacatan berpikir? Nah, ke situ pula. Dijawab di mana? Ya, gini Sob, saya jelaskan ya Ustaz Yusuf. Nah, ya, gini, dijelaskan Sob. pula. Apakah yang dimaksud dengan kecacatan berpikir? Kecacatan berpikir itu. Des, yang aku tanya sama kamu dalil, Iya, Sob. dalil. Saya sedang menjawab nih Pak Ustadz. Pak Dalil, Ustadz Yusuf, saya ya, sedang ya kamu menjawab. ngomongnya dalil dulu. Betul Pak Bukan Ustadz curhat. Yusuf. Saya sedang Coba. menjawab. Begini contohnya Sob. Begini nih. Ini ada gelas nih. Ada gelas. Ya. Atau misalnya Pak Prabowo lewat nih Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah ngomong sama saya adalah presiden. Apakah artinya dia bukan presiden? Silakan Yusuf jawab. Ah, dalil dulu, mana dalil yang kutanya dalil? Sob, Muhammad itu Rob bukan karena dia mengaku bahwa dirinya Rob. Muhammad itu Kagak ada adalah dalilnya Rob berarti ya. Dengarkan, Udah Sob. ngaku dong kayak gitu. Kagak ada Sob, dalilnya. Dengarkan dulu Sob. Muhammad itu adalah Rob karena dalam agama Islam adalah seseorang pengendali yang kepadanya seluruh umat muslim harus sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh. Seseorang yang mendengar dan patuh kepada iblis, maka iblis itu adalah Robnya. Tidak perlu iblis itu harus ngaku. Di mana iblis berkata aku adalah Rob. Makanya Sob, logika anak SD jangan diadu sama logika saya yang sudah esteler, Uncup. Aduh, berat sekali nih ngobrol sama Ucup deh. Aduh, berat. Serasa ingin saya mandi pasir, saudara-saudara. Mau nangis. Des. Makanya kau kagak bisa bawa asumsi sama aku. Kalau sama aku itu aku pasti Makasih, tanya Bang dalil Maman. sama Bang kamu. Maman, Ya. makasih banyak, Bang Jadi Maman. seperti itu, Des. Kalau kamu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, berarti kau ngomong asumsi. Ya. Bukan asumsi, Sob. Ya udah, kalau bukan asumsi, mana dalilnya dulu? Dalilnya mana dulu? Ketika ada seseorang yang sami'na wa ta'na kepada dalilnya iblis, mana dulu dia- dalilnya? Oke, dalilnya surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Seseorang yang taat, seseorang yang mengikuti hawa nafsu, menurut Quran, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti Syukran, Pakar. orang yang taat Syukran, mendengar jazakallah. mengikuti syaiton, maka orang tersebut telah menjadikan syaiton sebagai Tuhannya. Tidak perlu dicari bukti mana setan ngaku Tuhan. Memang dia tidak ngaku Tuhan, tapi orang patuh taat tunduk sama setan berarti mentuhankan setan. Aduh, Gini. Kalau kau katakan Nabi Muhammad, iya betul Nabi Muhammad tidak ada mengaku Tuhan. Ya sudah, berarti bukan Tuhan dia. Kamu sendiri yang ngomong kayak gimana? Iya, karena Nabi Muhammad memang tidak ada mengaku dia mengaku Tuhan. Ya sudah, kalau dia tidak mengaku, Des, ya berarti bukan Tuhan. Kamu sendiri yang ngomong. Oke, bisa setanggapi Sob? Oke, ada nggak seseorang yang mentuhankan syaitan, Sob? Ada. Contohnya Ada. kamu. Oke, berarti bagi seseorang tersebut setan itu Tuhan atau bukan, Sob? Tuhan. Ya, Oke. contohnya Di kamu mana gitu. dalilnya setan mengaku dia adalah Tuhan? Oh, di mana dalilnya setan mengaku dia adalah Tuhan? Dinyatakan oleh Allah, ya. Dinyatakan oleh Allah tuh di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117. Coba setan ngomong bahwa dirinya Tuhan, silakan. Oh, enggak ada. Kalau setan ngomong dirinya Kan Tuhan enggak ada. Logika kamu seseorang itu Tuhan harus ada pengakuan bahwa dia Iya, ngaku Tuhan, betul. silakan. Betul? Oke, di mana setan ngaku Tuhan? Enggak. Setan itu enggak mengaku Tuhan dia. Karena Kenapa memang bukan tadi Tuhan. kamu katakan ada orang yang mentuhankan setan? Ya, itu kan menuhankan setan. Berarti di mana dalilnya bahwa setan itu Tuhan? Begini. Kalau kamu menuhankan Yesus, Saya pakai bentar. logika. Ya. Seseorang
Des, kita biar kamu menjadikan sesuatu paham ya. sebagai Tuhan, Des, bisa menjadikan kamu setan menuhankan sebagai Yesus. Tuhan, bisa menjadikan hawa nafsu Apakah sebagai Tuhan, Yesus ada bisa mengaku? menjadikan Yesus Des, sebagai des, des, Tuhan, des. bisa menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, bisa menjadikan Allah sebagai Tuhan. Udah. Tergantung perbuatan dia terhadap objek yang dituhankan itu. Kalau dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan, maka perbuatan itulah yang dimaksud mentuhankannya, menjadikannya sebagai Tuhannya. Dan itu kalian lakukan kepada seorang manusia bernama Muhammad. Makanya saya katakan kalian itu adalah penuhan Muhammad. Jangan panik dulu, jangan panik. Jangan panik. Silakan. Jangan panik. Silakan. Kamu menuhankan Yesus, lalu apakah ada Yesus ngaku Tuhan? Ada? Ada. Yohanes 13:13. Itu junjungan jadi Tuhan. Gak ada. Ya. Sama. Enggak ada. Oke, baik. Junjungan jadi Tuhan, junjungan baik, jadi Tuhan. Oke, baik. Junjungan, Tuhan, Tuan, semuanya adalah bahasa Indonesia. Setuju? Bahasanya beda, Kyrios, ya. Sebentar, Sob. Junjungan, Tuan, Tuhan, semuanya bahasa Indonesia. Setuju? Junjungan Tuhan, ya, bahasa Indonesia dengan arti beda-beda. Setujukah Pak Ustadz Yusuf bahwa kata itu tidak ada di Quran dan tidak ada dalam Bible? Quran bahasa Arab. Nah, makanya Sob, Tuhan, Tuan, semua kosakata itu nggak ada di Quran dan nggak ada di Bible. Karena Quran bukan bahasa Indonesia, Bible bukan bahasa Indonesia. Maka supaya kita tidak debat kusir, ayo kita cari pengertiannya dalam bahasa yang sebenarnya. Iya. Oke, aku sepakat. Nanti kita ke sana ya. Tapi kalau kau bawa Yohanes 13:13 pakai kata kurios, itu nggak nyambung. Ya, nggak ada Yesus ngaku Tuhan. Des, kutanya, ada yang menuhankan Yesus di dunia ini? Saya. Kamu. Apakah ada Yesus ngaku Tuhan? Ada. Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Enggak ada Yesus ngaku Tuhan di situ. Iya, karena Yesus bukan orang Indonesia, pastilah dia tidak berkata aku Tuhan karena dia bukan orang Indonesia. Ayo, di mana pengakuannya dia Tuhan? Dalam bahasa aslinya di situ bahasa asli Kyrios juga. Bahasa asli Kyrios. Oke, bukan Theos, bukan Theos. Apa itu Kurios? Kurios itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob, atau bahasa Jawanya adalah Gusti, atau bahasa Inggrisnya adalah Lord. Silakan. Ya, Kyrios bukan Theos. Kyrios itu seperti junjungan. Kalau Theos silahkan Tuhan, ya. Beda. Oke. Ya elah. Ada nggak pengakuan Yesus dulu? Ada nggak? Tidak berani menjawab kan? Apakah kamu mengakui bahwa... Enggak. Kau tak kutanya dulu di mana Yesus ngaku aku adalah Tuhan itu di mana? Sudah dibilang Uncup di dalam Yohanes 13 ayat 13. Uncup. Des. Yohanes itu bukan bahasa asli. Yohanes itu bahasa Indonesia. Kau bawa aku ke kitab asli kan? Oke, di situ dia mengaku sebagai Kyrie atau Kurios. Apa? Dan bukan Theos kan? Kurios bukan ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan jadi bahasa Jawa atau bahasa Sunda jadinya Gusti. Jadi ketika orang Jawa manggil Yesus sebagai Gusti, manggil yang di langit sana sebagai Gusti, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah sosok yang di langit sana yang kepadanya Yesus berdoa. Nah, jadi bingung. Terus manggil yang mana? Manggil yang mana kalau kayak gitu? Kepada dirinya sendiri, seperti pemahamannya orang-orang JO yang sesat bin Bahlul. Silakan. Lah itu terserah, itu internal Kristen kalian. Kau bilang Tritunggal sesat, terserahlah. Kamu selalu menyerang saya seolah-olah saya JO. Kamu kehabisan argumen sehingga kamu membuat diri saya sebagai seorang JO padahal saya bukan JO. Silakan. Itu kan internal kamu, terserah kau bilang Tritunggal sesat, bukan urusanku. Internal kamu jangan bawa-bawa ke aku, jangan dibawa ke aku.
Ya, ingat itu Des ya. Yang kutanyakan di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan karena kau menuhankan Yesus. Baik, baik. Saya jelaskan lagi. Inilah yang saya debatkan sama Nandar waktu itu, ya. Ayo. Yang waktu itu saya berdebat dengan Nandar dan akhirnya videonya dipotong-potong. Ini kayak gini. Gini Sob ya, kalau maksud kamu di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, maksud di kepala kamu itu Tuhan itu adalah Bapa di sorga, saya jawab tidak pernah Yesus mengaku dirinya Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah Bapa di sorga. Bukan ya, berarti nggak ada ya. Oke, nggak ada kan? Kau cari pengakuan iblis di mana iblis Tuhan, Yesus Tuhan, nggak ada. Sama tuh ya, sama tuh Nabi Muhammad di mana mengatakan bentar. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dirinya Tuhan juga nggak ada, Des. Berarti bukan Tuhan. Ya. Adakah orang-orang yang mentuhankan iblis? Siapa yang mentuhankan iblis? Kamu? Bukan siapa. Adakah orang-orang yang mentuhankan iblis? Menuhankan iblis? Aku nggak pernah dengar, jujur. Oke, adakah orang-orang yang mentuhankan setan? Ada. Kamu? Oke. Tuh. Apakah setan pernah ngaku dirinya adalah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Karena logika kamu berarti mustahil setan itu adalah Tuhan karena dia tidak pernah ngaku Tuhan, betul? Mustahil setan itu Tuhan karena dia tidak mengaku Tuhan, betul? Iya. Betul. Nah, tapi ada nggak yang mentuhankan setan? Ada. Oke. Berarti kenapa orang tersebut disebut mentuhankan setan? Karena dia melakukan penyembahan terhadap setan. Perbuatan apakah itu melakukan penyembahan kepada setan? Salah satunya dia melakukan penyembahan berhala. Kayak gitu. Penyembahan berhala. Berarti kalau bolak-balik kan? orang tidak menyembah berhala, berarti bukan penyembah setan. Bukan. Oke, berarti kalau seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Quran, bukan muslim, tidak mengikuti Muhammad, tapi tidak pernah menyembah berhala, berarti dia bukan penyembahkan oleh dia? Kalau dia tidak menuhankan, tidak percaya Allah, kafir hitungannya. Oke, siapakah Tuhannya mereka? Kan artinya dia tidak bertuhan, tidak ada yang disembah. Nah, namanya aja ateis. Gimana sih? Gini, Sob. Saya luruskan, Sob. Gini, Sob. Apa pula? Itu ngeles apa lagi kau? Saya jelaskan, Sob. Mereka itu tetap punya Tuhan. Siapa Tuhannya mereka? Tuhannya mereka itu adalah hawa nafsunya. Makanya ngeles. Paham? Di mana? Ngeles kau jadinya. Bang Aman, makasih banyak. Syukran jazakallah Bapak. Oke. Ya, ngeles kan? Mana harus ada pengakuannya di sia. Ya, maksud saya begini, Sob. Kita ini saling tidak memahami karena kita ini menggunakan bahasa yang berbeda. Makasih Crusader. Gini loh, Sob. Sebenarnya intinya itu udah dapet loh, Sob. Makasih Bang Crusader, makasih. Udah 10 orang muslim, Sob, mengakui Muhammad itu sebagai Tuhan. Bahkan Rifa mengakui Muhammad itu Tuhan. Des, sebentar. Itu kan kata kamu 10 orang, tapi nggak bisa ya kamu meminta pengakuanku gitu Nabi Muhammad itu Tuhan. Kebantah terus dari tadi ya. Begini, Sob, sebenarnya di hati kamu itu, macet kau sama aku mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, cuman gara-gara kamu malu. Lah, gak ada. Aku kamu kabur. Oke. Des. Sebentar, Sob. Ini serius, Sob. Kalau aku itu gini ya, Dis ya. Aku itu Islam. Ya, Islam perlu dalil. Kalau mau menuhankan sesuatu harus ada dalilnya. Kan contoh nih ya, aku menuhankan Allah kan. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Ya, dan menyembahku kata Allah adalah jalan yang lurus. Kan ada perintahnya, sembahlah aku, kan kayak gitu. Nah, kalau kau mau larikan aku ke Nabi Muhammad, maka di mana Nabi Muhammad mengaku
ana rabbukumul a'la. Oke. Contohnya, ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Oke. Nggak bisa Sob. kamu buktikan sama Sob. aku. Sob, saya kan bukan orang Islam nih, Sob. Saya pernah dengar Uni Rifa itu ngomong begini sama Ustadz Alip ngomong Jangan begini. bawa Uniri, Pak. Aku minta Saya mau dalil. tanya, Sob, gini, Sob. Sob, Aku bentar, minta Sob. dalilnya. Enggak, gini. Coba kamu lengkapi ya. Dia bilang begini, Robbayani Soghiro. Itu apa artinya, Sob? Robbayani Sogiro. Robbayani menyayangi aku sejak aku kecil. Oke, ketika dia berkata kepada orang tuanya Robbayani Soghiro, apakah artinya itu musyrik? Enggak. Oke, Karena tidak berarti nggak ada anak menyembah orang tuanya, nggak ada. oh enggak, saya nggak bilang menyembah, Sob. Jangan kita biar nggak salah Terus? paham ya, Ustadz Yusuf. Dengan segala hormat Ustadz Yusuf ya. Gini, ketika seorang anak Sogiro apa? Sogiro. Udah, kau mau ku ajarin atau kayak gimana? Ketika seorang anak berkata Robbayani Sogiro, bahasa Indonesianya apa, Sob? Robbayani Sogiro menyayangi aku semenjak aku kecil. Tuh bahasa Indonesianya. Robbayani itu apa? Robbayani menyayangi, menguasai. Menguasai. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Sob. Menguasaiku. Robbayani Oke. Sogiro sejak aku kecil. Oke, Ya. berarti orang tuanya itu digelari oleh dia sebagai robnya, betul atau tidak? Itu kan bahasa Arabnya. Iya, dalam bahasa Arabnya, maka orang tersebut mengakui nggak bahwa emak bapaknya itu adalah robnya? Lah, kalaupun diakui, tidak juga anaknya menyembah bapaknya kan? Iya, kita nggak bahas menyembah, Sob, nggak bahas menyembah. Lah, terus? Jangan bahas menyembah. Berarti anak itu mengeluarkan satu statement dari mulutnya bahwa kedua orang tuanya itu adalah robnya, betul atau tidak, Pak Ustadz? Lah, kalau kau betul kan betul juga. Betul, baik. Jadi, menurut kaidah bahasa Arab, maka orang tuanya itu adalah robnya, betul atau tidak, Pak Ustadz? Kaidah, oke, terus? Oke, nah sekarang Pak Ustadz, berangkat dari situ, Bapak Ustadz Alip, Asmadi Munte, Ustadz dari Aceh, Pak Wira, kemudian Uni Rifa, bahkan Wafi, Gus Wapi sendiri, kemudian Alif, ketua KPI, mengakui berangkat dari situ, maka Muhammad pun di dalam Islam kedudukannya sebagai Rob karena dia adalah seseorang yang mengendalikan, yang mengontrol, yang mengatur umat Islam. Nggak Betul atau apa-apa, tidak, nggak apa-apa. Ustaz? Kita putar terus. Gini ya, Adis ya. Kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad maka harus ada dalilnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempatnya di neraka. Kalau Nabi Muhammad ya dikatakan seperti itu, aku minta dalil dulu. Di mana dia mengaku ana rabbukumul a'la? Di mana Nabi Muhammad dia ngaku Rob? Baik, berarti Ayo. saya mau minta konfirmasi. Ayo. Ustaz. Berarti Rifa yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob, berarti kamu bantah. Lah itu secara definisi bukan Tuhan yang disembah. Bukan Tuhan yang disembah. Itu secara Gini, Sob. definisi, bukan Ustadz seperti Yusuf, judulmu. Ustadz Yusuf, Bukan. dengan segala hormat Bapak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz Yusuf. Makasih Bang, makasih Bapak Ustadz Yusuf. Berarti Ustadz Yusuf sendiri pun tidak membantah statement Ustadz Wafi dan Uni Rifa yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob. Lah, Nabi Muhammad kalau dikatakan Rob berarti dia menguasai jazirah Arab saat itu. Oke, Bukan berarti dia Tuhan seperti Oke. judulmu. Betul. Berarti Muhammad itu adalah Rob, betul? Lah, kalaunya penguasa di Mekah saat itu, betul itu. Pertanyaan saya Ustadz Yusuf, berarti Muhammad itu adalah Rob, betul atau tidak? Nabi Muhammad kalau dipanggil Rob definisinya Nah, kan menguasai berbelit-belit jazirah saat itu. Kan berbelit-belit kan, makanya saya bilang Bukan seperti Ustadz seperti Yusuf, judulmu, apakah bukan. Muhammad itu adalah Rob? Bukan. Bukan. Lalu Bukan. kenapa tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob? Di mana saya mengatakan seperti
seperti itu. Kamu katakan tadi Muhammad itu adalah Rob di Jazirah Arab. Lah kalau untuk Jazirah Arab, menguasai Jazirah Arab, selain Rob ada juga Malik juga bisa. Oke, Ya. berarti Muhammad itu adalah Rob, betul atau tidak? Bukan. Kalau Rob yang disembah bukan, ya. Oke, tapi Rob, saya nggak bahas, jangan bahas menyembah nanti. Aduh, jangan alergi. Lah ya kan Jangan bahas seperti menyembah. judulmu, Muhammad Artinya- Tuhanmu. Nggak nyambung. Oke, Sob, coba apa bahasa Indonesianya Rob? Bahasa Indonesianya Rob, penguasa. Coba di Quran mana bahwa baik, saya baca Rob itu selalu diterjemahkan Tuhan. Misalnya, ya Rob, man Rob buka, selalu dikatakan Tuhan. Rob itu selalu diterjemahkan Tuhan. Nih, Silakan. bentar ya. Aduh, teman-teman, inilah orang yang kagak ngerti dari tata kaidah bahasa gitu ya. Nih. Bentar, kubukakan dulu. Justru orang-orang awam inilah yang harus kita didik, Usub, bahwa Muhammad itu Rob kalian, Yesus Rob kami, gitu loh, Sob. Bahasa Indonesianya Rob itu adalah Tuhan, makanya Yesus itu Tuhan kami, Muhammad itu Tuhan kalian, Bapak Ustadz Yusuf. Tuh. Ya. Nih, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun aja ya, bisa saja dia menyebut Rob dirinya. Ayo. Betul. Apa artinya? Makanya dia penguasa. Bentar, biar kamu paham. Dia penguasa. Silakan. Saat itu, bukan berarti dia sesembahan saat itu. Ya, oke? Lari lagi ke sesembahan, lari lagi ke sesembahan. Gitu. Padahal saya bilang Rob. Saya Kau bilang kagak Rob. bakalan ketemu pengakuanku Muhammad Tuhanmu yang dijadikan sesembahan itu nggak ada. Ya. Oke, Sob. Berarti kamu sudah mengakui kalau Muhammad adalah Rob ya? Bukan. Oke, tapi bisa nggak Muhammad itu secara kaidah bahasa dikatakan sebagai Rob? Rob bisa, Malik bisa. Oke, artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad bisa disebut sebagai Rob, betul? Ya, secara definisi. Baik. Ini cakep kalau kayak gini tuh. Aku suka sama Ustadz Yusuf kalau kayak gini. Artinya Secara ada definisi pengakuan, ya? dia menguasai Jazirah Arab, Baik. betul, tapi bukan sesembahan. Artinya secara kaidah bahasa tidak salah kalau Muhammad itu adalah Rob, betul? Lah kalaunya disebut murabbi bisa itu, ya. Oke. Lalu pertanyaan saya sekarang, tolong terjemahkan kata Rob ke dalam bahasa Inggris. Silakan. Penguasa. Bahasa Inggris, Yusuf. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Dah. Oke. Rob itu bahasa Inggrisnya adalah Lord. Kenapa bahasa Arab jadi ke bahasa Inggris? Kau masalahnya gini, Kak. Ketata kaidahnya bahasa Arab, kau bawanya ke bahasa Inggris, bingung Pak aku Ustadz jadinya. Yusuf yang terhormat, kita harus bengak juga. Gini, Coba Pak Ustadz aku Yusuf yang tanya terhormat. judulmu. Sekarang aku tanya judulmu. Muhammad Tuhanmu, Tuhan yang disembah atau bukan? Sob, kita nggak bahas Aku tanya dulu definisinya kayak gimana judulmu? Kita tidak bahas disembah atau tidak. Yang kita bahas ini adalah Muhammad Tuhanmu, Macet. Yesus Tuhanku. Macet. Kalau Yesus kan disembah oleh kalian, itu Nabi Muhammad Tuhanmu disembah atau bukan? Baik. Kita clearkan dulu ini, Sob, ya. Sebentar, Sob. Clearkan judulmu, judulmu itu. Gini, Sob. Coba, Sebentar, biar kita enak, biar kita coba. enak. Gini. Kau ganti aja judulnya kalau saya gitu. bertanya kepada Bentar, kamu, Des. Sob. Apakah Bentar. Des, ganti dulu Muhammad itu judulnya. bisa- Ustadz Yusuf sudah mengaku bahwa Kayak gitu. enggak, sebentar. Karena Tadi udah gini, Sob, ketemu kan biar poinnya. Biar ada kesimpulan nih. Biar ada kesimpulan. Oke. Aku rekam dulu ya, Sob, ya. Aku rekam dulu. Oke. Rekam. Tadi kamu sudah mengakui. Sebentar, saya Rekam dulu, biar kita rekam. Bentar. Rekam dulu ya. Oke. Bentar, Sob. Ya, Sob. Apakah secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Oke, ya. Nih, kamu rekam ya.
dengarkan jawabanku. Secara kaidah bahasa bukan cuma Nabi Muhammad. Contoh seperti tadi Robbayani Shogiro, ya, orang tua pun bisa disebut Rob, ya, Sob, karena pertanyaan saya bukan itu, Sob. Pertanyaan bentar saya, dulu, maunya apakah dijelaskan Muhammad- kan? Sob, sebentar, Sob, sebentar, Kenapa dijelaskan Sebentar, kencang? Sob, Kenapa? sebentar, Sob. Coba? Apakah secara kaidah Kenapa? bahasa Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Ya udah, dengarkan penjelasanku. Jawab Seperti Rob. bisa atau tidak bisa, Sob? Iya, ku jawab. Sob, Ya, dijawab satu kali lagi. Apakah ya. secara kaidah bahasa Muhammad bisa disebut sebagai dijawab. Rob? Ya, dijawab. Robbayani Shogiro, orang tua bisa disebut Rob. Ya, oleh Oke, anaknya apakah karena Muhammad menguasai bisa disebut anaknya. Terus Apakah Nabi Muhammad bisa disebut Muhammad sebagai Rob? sebagai penguasa Jazirah Arab saat itu bukan Halo, cuma pertanyaan saya, Sob. murabbi, Apakah juga Muhammad bisa bisa malik disebut sebagai dia Rob? ya. Nah, itu Makasih, dua Bang. ya. Makasih bang. Sob, Terus yang apakah ketiga Muhammad bisa jawabanku disebut sebagai Rob? ya. Yang ketiga sesuai Nah, judul dia nggak edis berani artinya jawab, terbukti saudara-saudara. ya. Takut dia, saudara-saudara. Ini kan mau Takut dijawab. Si Uncup Lah. takut sama penggemarnya. Nanti Loh, kok penggemarnya maksa lagi jawabanku meninggalkan kayak si gimana? Uncup. Si Uncup telah mempertuhankan Lah, penggemarnya. kok Karena si maksa, Uncup Dis? tidak Jawabanku mau kayak menerima gimana? Kok kebenaran maksa? demi penggemarnya. Udah? Sekali lagi, Sob. Udah? Apakah Udah? secara kaidah bahasa Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Jawab Oke, iya atau tidak. baik. Orang tua kita Robbayani Sob, Shogiro saya nggak bisa nanya disebut. orang tua. Saya nggak nanya Bentar orang dulu, tua. aku Apakah menjelaskan Muhammad sama-sama bisa disebut penontonku. sebagai Rob? Apakah Ah, Muhammad coba bisa disebut ya sebagai dengar. Rob? Jawab iya atau Oke, tidak. ku jelaskan sama penontonku ya, teman-teman Saya ya. minta jawaban iya atau Bentar, tidak. Apakah Muhammad bisa sekalian ku disebut jawab sebagai Rob? kamu, gampang itu ya. Udah? Rob, sekali lagi. Udah. Apakah Muhammad bisa Minta disebut sebagai jawaban Rob? atau kagak? Minta jawaban atau kagak? Nih, ini diskusi saya dengan Anda kemarin kayak gini nih. Biar Ya kau tahu iya, situasinya. udah kalau Apakah- kamu nanya, apakah denger Muhammad dulu bisa disebut jawabanku. sebagai Rob? Apakah Muhammad bisa disebut Udah sebagai kamu Rob? nanya, kamu udah selesai nanyanya? Syukran jazakallah Bapak ya. Beragapan. Sob, apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Iya atau tidak? Kamu udah nanyanya? Jawabannya iya atau tidak? Kamu udah nanyanya? Seperti diskusi saya dengan Nandar. Saya tanya Sekali kamu, lagi iya gue atau tanya, tidak? udah Jawab nanyanya? iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Jangan panik kau ya. Sob, apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Iya Udah atau tidak? nanyanya? Udah nanyanya? Tidak berani, saudara-saudara. Nih, Kita ukur terus. kan? Bagaimana Nggak bisa dia. Bisa. saya dengan jawaban iya atau tidak? Dengar. Apakah Sok Muhammad sendiri bisa disebut dia. sebagai Rob? Udah? Ku Apakah jawab? Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Ku jawab? Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Ku Rob? jawab udah? Iya atau tidak? Ku jawab ya? Iya atau tidak? Ku jawab dulu, oke? Lah, Sob, apakah nggak Muhammad bisa kau disebut ngatur, sebagai Rob? nggak bisa kau ngatur aku. Nggak Jangan bisa, panik, dia jangan nggak panik, jangan berani, panik. dia, saudara-saudara. Jangan panik Des ketika aku menjawab ya. Sob, Oke. pertanyaan saya sederhana. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Udah, mute kamu. Sekarang ku jawab pertanyaanmu. Enggak, saya pengen jawaban iya atau tidak. Apakah Muhammad bisa gini, disebut sebagai Rob? gini. Kalau kau pengen jawaban iya atau tidak, kau kagak bisa remote Si jawabanku. Yusuf takut penggemarnya kabur meninggalkan dia karena Yusuf Dia mengakui panik Muhammad teman-teman sebagai karena Robnya. Saudara. sepanjang ini berdiskusi dengan saya kagak dapat definisi sesuai judulnya. Sob, apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Silakan. Udah? Apakah Mute Muhammad ya. bisa disebut sebagai Rob? Mute milik kamu. Aku jawab. Gak berani kan, panik dia kalau dijawab, panik. Kita Uber. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Panik kalau dijawab. Oke, teman-teman semuanya, oke Saya ya. jawab Ini iya saya atau jelaskan tidak, ya. Iya atau Saya tidak? jelaskan kepada Anda. Iya Kau atau diam tidak, dulu. Sob? Aku jelasin dulu sama yang di bawah ya. Oke ya. Ya, kau takut kepada teman-teman. penggemarmu takut meninggalkan kamu. Ya, dengar ya teman-teman ya, Ya. nggak bisa jawaban kita di remote-nya kan. Kita udah tahu maksudnya Robbayani Shogiro, orang tua pun bisa disebut Rob karena dia menguasai anaknya. Nabi Muhammad bisa disebut Malik atau Rob ya karena dia menguasai Mekah, Madinah saat itu. Ya kan kayak gitu. Saya tampilkan tuh di Al-Qur'an juga. Fir'aun disebut Rob karena dia berkuasa saat itu. Bukan berarti Rob yang disembah ya, bukan. Oke, sekarang saya tanya Sob, apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob?
Apanya? Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? A. Iya, B. Tidak. Kutanya balik. Sekarang Rob yang disembah atau bukan? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana? Aduh. Enggak, saya jawab. Ayo, yang mana? Yang mana? Yang mana? Rob yang mana? Rob yang mana? Jawab iya atau tidak, Sob. Jawab iya atau Enggak, tidak. Rob yang mana? Kutanya dulu. Rob yang mana? Iya. Nah, Rob yang mana? sekarang pertanyaanmu yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Apakah yang disembah atau yang menguasai jazirah Arab? Ayo. Ada berapa Rob? Ayo. Yang mana yang kamu maksud Robnya? Apakah yang disembah atau yang menguasai jazirah Arab? Dulu kenapa kau nanya? Rob ada berapa? Ya, yang enggak kau menanyakan kepadaku Nabi Muhammad apakah Rob yang disembah atau bukan? Itu aja. Seperti itulah kalian ketika bertanya kepada saya. Ya seperti itulah kau kalaunya kalau berhadapan denganku panik. Dengar sob. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan yang mana? Kalau Yesus itu Bapa, maksud kamu? Saya jawab tidak. Yesus bukan Tuhan Bapa, tapi dia adalah Tuhan, tapi dia bukan Tuhan Bapa. Enggak ngaku kan Yesus? Enggak ngaku kan Yesus dia Tuhan, betul? Apakah Yesus itu Rob? Mana pengakuan dia Tuhan? Kamu tidak berani menjawab pengakuan dia Tuhan mana? Macet. Mana dia ngaku Tuhan mana? Diskusi hari ini oke banget Sob. Tapi ini Sob, saya puas. Iya bagus ya. Ini Sob, saya puas di mana kamu tidak berani menjawab iya atau tidak. Gini Sob, saya pernah dalam posisi kamu Sob. Jadi ketika saya diskusi dengan Nandar, gini, suruh menjawab iya atau tidak. Enggak. Saya harus dipaksa. Jawabannya itu bukan iya atau tidak. Begini. Sebentar Sob, gini. Nandar waktu itu tanya sama saya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Saya bilang, Nandar, Tuhan yang mana yang kau maksud? Kalau di otakmu Yesus Tuhan itu adalah Bapa di surga, saya jawab, saya tidak percaya Yesus itu Tuhan dalam pengertian Yesus itu Bapa di surga. Saya nggak percaya. Lalu Nandar nekan saya, jadi Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya, sebentar dulu, Tuhan atau bukan? Saya jawab, saya tanya iya atau bukan? Ya, sekarang aku nanya kamu. Nah, kamu juga sekarang saya tanya. Enggak, aku nanya kamu. Itu yang dimaksud Yesus Tuhan itu, Tuhan Yesus itu Yesus yang disembah atau bukan? Coba aku tanya dulu dari video kamu itu, Tuhan yang disembah atau bukan Yesus itu? Sob, Muhammad itu Rob atau bukan? Coba kamu jawab dulu, Tuhan yang disembah atau tidak? Lah, kan bingung dia kalau ditanyakan. Sob, makanya kita waktu diskusi itu kita saling mengerti. Kalau diskusi gitu, sama aku itu kau kagak bisa pakai timer kayak gini lah. Kalau kutanya nggak jawab masalahnya. Oke, Sob, gini. Coba kutanya sekarang, kutanya kamu. Yang dimaksud Yesus itu Tuhan yang disembah bukan? Sob, disembah kan macet kan? Kita biar clear loh Sob. Saya mau tanya iya atau tidak? Iya atau tidak? Oh iya, saya jawab iya. Oh berarti Yesus yang disembah, Bang betul? Aman, Bang Aman, makasih banyak. Thank you Bang Aman. Des, thank you so much. Berarti Bang Yesus makasih, yang disembah, oke? Bang Aman, makasih banyak Bang Aman. Yang disembah betul. Des. Betul. Oke, berarti yang disembah itu Tuhannya ya. Nah, kalau kau membuat judul kayak gitu, Muhammad Tuhanmu yang disembah, saya jawab bukan. Oke? Oke. Kalau Muhammad Tuhan yang dapat bukan ya disembah. poinnya. Oke. Apanya? Kalau yang bukan disembah berarti Muhammad Tuhan. Bukan disembah, bukan Tuhan dia. Bukan yang disembah, Berarti dia Tuhan nggak? Bukan yang disembah, makanya definisinya apa? Berkuasa. Ya, Tuhan. Tuhan yang mana? Maksudnya berkuasa atau yang disembah? Bukan yang berkuasa, bukan yang disembah. Berarti dia Tuhan. Lah, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Udah. Kalau kayak gitu. Bingung kan? Berat ini berat. Oke. Bisa nggak dia disebut sebagai Rob? Apanya? Bisa nggak? Wah, langsung mendadak pinggang kan? Saya ulangi lagi. Enggak. Bisa nggak dia disebut sebagai Rob? Nabi Muhammad gitu.
Rob, bentar, ku tanya dulu sebelum aku menjawab ya. Mengerikan pertanyaannya. Baik, Rob yang ku jawab. Rob yang di sini apakah yang dimaksud adalah yang berkuasa? Enggak. Bisakah dia disebut sebagai Rob? Ya, Rob di sini apakah yang dimaksud bisa berkuasa? sebagai Rob. Berarti Apakah dia bisa Rob di sini yang dimaksud adalah berkuasa? Berarti Muhammad Rob, betul? Des, Rob di sini apakah yang dimaksud berkuasa? Rob. Karena Rob itu banyak definisinya. Rob yang di sini apakah yang dimaksud berkuasa? Bahasa Arabnya cuma Rob doang. Iya, apakah Rob yang dimaksud dia berkuasa? Iya, berarti bisa disebut sebagai Rob nggak? Apakah yang Rob dimaksud dia berkuasa? Nggak tahu, pokoknya Rob bahasa Arab. Macet. Kagak bakalan ketemu sama aku kau. Ya, macet. Gini, Sob. Macet. Bahasa Arabnya itu Rob, betul? Betul? Macet. Betul? Apanya? Bahasa Arabnya itu adalah Rob, betul? Apanya bahasa Arabnya adalah Rob? Nah, pura-pura si Ucup. Enggak. Kamu nggak usah takut sama penggemarmu. Sob. Enggak, kau itu kenapa jadi panik menghadapi aku gitu? Mereka itu sebenarnya ragu-ragu. Gini loh. Kita pemimpin kita masih ragu-ragu nih. Jadi kita bingung juga jawabnya apa kalau ditanya Muhammad itu Rob atau enggak. Sebenarnya Sob, kalau kalian mau seperti Alif, mau seperti Rifa yang terang-terangan mengatakan itu, Rifa kena hujat dia ketika mengatakan Muhammad itu Rob. Padahal dia sudah menjelaskan dengan baik bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab bisa disebut sebagai Rob, tapi kena hujat dia. Tapi hari itu saya bela dia. Karena dia mau jujur. Karena dia tidak menjadikan penggemarnya itu sebagai seseorang yang mencekal, menentukan dirinya. So, aku paham, baik. Kenapa kamu membuat dirimu ketakutan udah, aku tanggapi oleh ya. para penggemarmu? Nah, silakan. Udah, aku tanggapi ya. Nah, makanya jangan panik samaku gitu ya. Kalau Uniripa Ustadz Wafi mengatakan, aku ambil air minum ya. Ya, kalau Uniripa dan Ustadz Wafi mengatakan pada saat itu apakah Nabi Muhammad bisa disebut Rob? Rob secara definisi menguasai jazirah Arab saat itu. Itu penjelasannya, tapi bukan Rob yang disembah. Seperti judulnya Edis, Muhammad Tuhanmu. Ya, Tuhanmu, bukan Tuhan. Kalaunya disebut Muhammad Rob. Ya, Rob sebagai penguasa jazirah Arab saat itu oke lah. Ya, bisa disebut seperti itu, tapi bukan yang disembah. Makanya kalaunya disembah tuh ya contoh Al-Fatihah ayat 2 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baru bisa gitu. Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. Sorry Top, tadi saya barusan ngambil air minum. Sebentar, saya lolos. Barusan ngambil air minum. Gimana Sob? Pertanyaan saya sederhana Sob. Rifa tidak takut kehilangan penggemarnya? Udah aku jawab tadi, aku jawab. Sebentar Sob, tadi saya ngambil air minum. Udah aku jawab. Saya ngambil air minum sebentar tadi. Gini, Rifa tidak takut kehilangan penggemarnya, makanya viewersnya langsung turun drastis itu ketika dia mengatakan Muhammad itu Rob. Tapi karena dia bukan budak penggemarnya, dia tidak mengikuti keinginan penggemarnya, tapi dia ingin memberitakan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Al-Quran. Maka dia katakan Muhammad itu adalah Rob. Pertanyaan saya kepada kamu Sob, apakah kamu setuju Sob bahwa secara kaidah bahasa Arab Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Setuju atau tidak setuju? Udah, kasih waktu aku 5 menit. Kamu jangan ngomong dan kamu 5 menit ya. Silakan. Terima tuh. Silakan. Biar nggak tabrakan ngomongnya. Ketakutan si Ucup jawab iya atau tidak. Oke. Baik teman-teman, tergantung dari pertanyaan Edis ya. Dia membawa Ustadz Wafi dan Uniripa. Katanya Nabi Muhammad itu adalah Rob yang dinyatakan oleh Uniripa dan Ustadz Wafi. Kalau Rob secara definisi tata kaidah bahasa, saat itu Rob menguasai daerah tersebut. Ya, itu semuanya juga bisa disebut Rob kalau kayak gitu. Anak itu dikuasai orang tuanya, bisa disebut orang tuanya Rob ya, karena menguasai anaknya. Terus ya kagak usah Nabi Muhammad ya, Fir'aun pun disebut Rob karena berkuasa saat itu di Mesir. Oke? Jadi bukan Rob yang berarti dijadikan
sembahan seperti judul Edis. Makanya kalaunya Yesus Tuhanku kata Edis, itu Tuhan yang disembah. Nah, ganti itu judulnya Des ya, Muhammad Tuhanmu bukan, kayak gitu ya. Jadi kalau Nabi Muhammad adalah Rob yang patut disembah, jawabannya tidak, jawabannya bukan ya. Dapat ya poinnya kita hari ini. Apa yang dimaksud Rob ya? Apa yang dimaksud Rob? Apakah Nabi Muhammad dimaksud Rob dengan Rob sesembahan? Jawabannya tidak. Muhammad kepada orang atau orang tua pun juga bisa gitu, bisa. Tapi apakah patut disembah? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Jadi saya harap dikoreksi judulnya itu ya, bikin malu ya. Karena nggak ada jawabannya sama aku. Kan kayak gitu. Jadi ku harap nanti kamu ya, karena judulnya itu udah patah ya, sudah terbantahkan, Muhammad Tuhanmu tidak ada dalilnya, maka ku harap nanti ke depannya biar kamu kagak malu-maluin ya, diganti saja judulnya tersebut Dis ya. Kayak gitu. Jadi ku harap sepertinya kamu harus ganti judul kalau ketemu aku. Karena apa? Udah berkali-kali kamu ingin mencoba katanya Nabi Muhammad Tuhannya umat Islam, tapi nggak ketemu-ketemu dengan aku sampai hari ini Dis. Aduh, jadi ku harap nanti ya biar kagak malu-maluin ya, kagak malu-maluin kamu, ku harap ganti itu judulnya Dis ya. Ku harap kamu ganti itu judulnya. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Apakah Nabi Muhammad itu bisa disebut Rob? Kagak usah Nabi Muhammad ya. Orang tua Fir'aun yang berkuasa saat itu bisa disebut Rob semuanya, karena berkuasa lokal pada saat itu. Nah, kalaunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, bukan Nabi Muhammad tidak patut disembah, Fir'aun tidak patut disembah, orang tua kita tidak patut disembah. Yang disembah itu ada perintahnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya ya kosakata Rob itu digabungkan dengan kosakata Allah. Contohnya Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya. Baru Rob di situ digunakan untuk penyembahan ya, selain berkuasa juga disembah. Nah, kalau disematkan kepada orang tua, kepada Nabi Muhammad, kepada Fir'aun, mereka itu cuma berkuasa tetapi tidak patut untuk disembah. Jadi apakah Nabi Muhammad Rob yang patut disembah? Jawabannya tidak. Maka dari itu ya, kalau Nabi Muhammad adalah Muhammad Tuhanmu, Muhammad Robmu yang patut disembah, Dis, sebaiknya kamu ganti judul ya. Ganti judul karena memalukan ya, memalukan kayak gitu jadinya Dis ya. Ku harap nanti ke depannya kamu tidak salah paham lagi ya tentang masalah penyebutan Rob gitu ya, atau ilaha yang sudah kita bahas panjang malam ini. Dan kesimpulannya, judulmu salah, bikin malu-maluin saja, kan kayak gitu. Nggak bakalan kamu ketemu dengan aku pengakuan Nabi Muhammad Rob ya, Rob yang patut disembah. Nggak bakalan ketemu, karena pasti kalau aku ya bakal mencari kamu dengan dalil yang berkaitan tentang Nabi Muhammad, itu pasti ada dalilnya Dis ya. Kamu perlu tahu itu. Karena apa? Ada poinnya ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi kalau kamu mengatakan Muhammad Tuhanmu, maka kamu harus tampilkan dalil secara eksplisit. Jadi seperti itu Dis ya. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Waktu saya sekarang ya. Baik, kalau pakai waktu gini kan enak. Oke, kasih waktu saya Sup ya. Oke Sup. Ya, kita adil saja ya teman-teman. Waktu dia 5 menit nih. Baik, Ustadz Yusuf, terima kasih atas waktumu dan terima kasih atas pengakuanmu bahwa Muhammad adalah Rob. Nah, sekarang begini Ustadz Yusuf, jika Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, berarti bagi Anda Muhammad itu Rob atau tidak? Des, sorry, waktunya kagak jalan. Oh, waktunya kagak jalan. Baik,
kita jalankan dulu. Ah, 5 menit buatmu tuh, udah, ya. Oke. Ya sob, ketika kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob, berarti bagimu Muhammad itu Rob juga, betul? Halo? Aduh, sebentar. Aduh, sebentar. Saya ditelepon lah gue. Sebentar. Sebentar Sob ya. Aduh, waktu. Suara saya kedengeran nggak Sob? Apakah suara saya kedengeran? Ada. Halo? Ada. Sob, suara saya Ada. kedengeran nggak? Oke. Ketika kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Enggak. Oh, bukan itu pertanyaan saya, gini. Kan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Rob berkuasa, bukan disembah. Iya, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya, bukan yang disembah. Oke, artinya kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Berarti bagimu Muhammad itu Rob atau tidak? Hah? Bukan. Loh, tadi kamu kan sudah mengakui dia adalah Rob, gimana sih? Lah. Loh, Sob, kok berarti nggak paham tadi ya? Dia Sob, penyematannya ini itu waktu hanya saya pada loh, saat Sob. itu saja. Sob, ini waktu saya loh, Sob. Ini waktu saya loh. Ya udah, kau tanya. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya, bukan yang disembah. Oke, artinya bagi Umar bin Khattab, bagi sahabat-sahabatnya, Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya, zaman itu terus. Iya, betul atau tidak? Iya, dia penguasa zaman itu, betul. Oke, jangan dulu pakai bahasa Indonesia. Lah, mau kemana kau? Narasinya mau kemana? Hah? Mau kemana? Sob, gini. Sebentar, waktu saya. Gak bisa kan? Gak bisa. Waktu saya, Sob, sebentar. Aduh, ini waktu saya. Macet. Oke. Ini waktu saya diserobot nih. Iya kan? Waktu saya loh, Sob. Umar bin Khattab tidak pernah berbahasa Indonesia. Dia bukan orang Indonesia. Dia berbahasa Arab, betul? Nah, tadi kamu sudah mengakui bahwa bagi mereka Muhammad itu adalah Rob, betul? Terus? Bukan penguasa, bukan yang disembah. Sebentar, jangan bahasa Indonesia. Bagi mereka Muhammad itu adalah Rob, betul? Bukan yang disembah. Oke, bagi mereka adalah Rob, betul atau tidak? Bukan yang disembah, itu jawabanku udah dari tadi. Bagi Umar bin Khattab, Muhammad itu adalah Rob. Jawab iya kan, atau tidak? Kan Rob yang berkuasa. Oke, iya. Artinya Umar bin Khattab memanggil Muhammad itu sebagai Rob, betul atau tidak? Bukan, Nabi. Nabi sih? Katanya dia adalah Robnya. Gimana macet sih? teman-teman, mau jebak dia gak bisa. Oke, Muhammad itu Robnya Umar bin Khattab atau tidak? Muhammad Rob itu penguasa saat itu. Bukan cuma bagi Umar. Pertanyaan saya, apakah dia Robnya Umar bin Khattab? Yang berkuasa saat itu, yang bukan disembah. Oke. Robnya atau tidak? Iya, yang bukan disembah. Robnya. Oke, berarti bagi seorang Umar bin Khattab, Yusuf sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sepakat? Dia mau Robbi ya. Artinya bahwa bagi Umar bin Khattab Muhammad adalah Rob. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, berapa Robnya Umar bin Khattab? A. Allah, B. Muhammad. Pertanyaan saya, berapa Robnya Umar bin Khattab? Silakan jawab. Berarti kagak paham juga dari tadi ya teman-temannya. Saya nggak tanya bukan masalah paham-paham. Gini, ada berapa Robnya Umar bin Khattab? Kagak usah. Muhammad berarti ada berapa? Silakan. Kagak usah Nabi Muhammad ya teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq aja Robnya Umar bin Khattab gitu.
robnya ada berapa kalau gitu Umar bin Ah, Khattab? bingung sendiri kan dia jadinya. Ada berapa robnya? Ah, bingung sendiri kah kau dis? Ah, So, pertanyaan saya, ada berapa robnya Umar bin Khattab? banyak ya. Abu Bakar robnya As-Siddiq pun banyak, juga sudah, robnya. Robnya banyak, robnya Umar. Banyak. Abu Bakar As-Siddiq juga robnya Umar bin Oke, Khattab. Ya. Berarti ada berapa robnya Yusuf? Oh banyak, udah banyak. Ya, yang berkuasa Yusuf banyak. Ada banyak, Tuhannya Yusuf ada banyak, saudara-saudara. Lo, kok lari ke Tuhan coba? Bahasa Indonesianya rob kan Tuhan. Lo, kenapa malah lari ke Bahasa Tuhan, Des? Indonesianya kan Tuhan. Bahasa Indonesia Iya. ketahuan sih. Kenapa lari ke Tuhan? Kita ngomong penguasa larinya ke Tuhan. Rob, suara- Des kehabisan cara ya Des ya. Ada berapa robnya orang Islam? Ada berapa Kehabisan robnya cara gitu. Penguasa umat Ada Islam berapa? dari dulu banyak. Ada berapa Ya. robnya? Ada berapa robnya Yusuf? Rob, gini aja dah. Aku ya. bingung ada Gini. Bentar. Robku ada banyak ya yang menguasai Islam itu banyak. Ada berapa rob Yusuf? Ada berapa rob? Banyak. Ada banyak yang berkuasa robnya banyak. Yusuf, banyak. Oke. Berarti bukan Allah bukan satu-satunya rob. Apanya? Allah itu satu-satunya yang disembah. Allah bukan satu-satunya rob. Oh, satu-satunya Rob dia. Oh, berarti Muhammad bukan rob. Iya, Rob yang disembah satu-satunya Allah. Saya tanya, Iya. rob. Rob yang mana? Rob yang Apakah mana? Muhammad itu rob? Apakah Muhammad itu Iya, rob? yang kutanya balik, Rob yang mana? Mau yang mana? Rob yang mana? Berarti rob ada Ayo, banyak ya? ayo. Berarti rob ada banyak. Iya, Rob yang mana? Iya, berarti Kau rob ada sematkan banyak. Rob yang mana? Iya, rob ada banyak berarti ya? Ya, Rob yang mana yang kau sematkan? Yang kau sematkan Rob yang mana? Oke, Muhammad rob. Allah rob. Muhammad rob, Allah rob, orang tua rob. Berarti ada berapa rob di situ? Oh, banyak kan? Sesuai Ada tiga definisinya. Ada 3 Ah, rob. banyak. Ada 3 Abu rob Bakar kan? As-Siddiq Rob juga. Oke, berarti Oh. bagi Salahuddin seorang Yusuf- Al-Ayubi juga Rob. Oke, berarti bagi seorang Yusuf PI, Allah dan Muhammad adalah rob, betul? Bukan Nabi Muhammad. Berat, saudara-saudara, berat. Loh, kau mau jebak aku tapi nggak bisa. Jebak saya nggak bisa, kata Ucup. Nggak bakalan bisa. Si Ucup tahu dia bisa membaca gerakan saya dia. Aduh. Ya iyalah, aku Sebentar. tahu sama kamu Sebentar, udah lama. Sebentar, Sob. Allah rob, Muhammad rob. Berarti Allah dan Muhammad adalah rob, betul? Beda. Allah Rob yang patut disembah. Nabi Muhammad Rob yang berkuasa. Beda definisinya. Berarti dua-duanya rob, betul? Dua-duanya Rob. Yang satu disembah, satu kagak. Dua-duanya rob, sudah. Berarti robnya Yusuf ada 2, betul? Bukan, banyak. Banyak. Hitung. 1 tambah 1 sama dengan 1. Banyak. Berat, saudara-saudara. Loh. Aduh. Ustaz Yusuf. Saat ini des Sebentar, Ustaz Yusuf. orang tuaku di rumah, ibuku itu ya Robku. Bisa aku bilang kayak gitu. Berat ini si Uncup nih. Berat. Sob. Berarti intinya kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Rob, Allah adalah Bukan Rob. Sepakat? Tuhan. Itu pengakuannya, sepakat? Ya. Tapi sudah kamu akui Rob ya? Ya, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Itu ya mantap, kesimpulannya. Mantap. Oke. Jadi kita sudah dapat kesimpulan teman-teman bahwa menurut Rifa, menurut Alif, menurut Ustadz Wafi, menurut teman-teman muslim yang lain bahwa Muhammad adalah Rob. Sepakat ya, Sob ya? Enggak. Sekarang Lah, muter-muter lagi, Loh. saudara-saudara. Nabi Muhammad Rob saat itu saja berkuasa saat itu dia. Oh, berarti Muhammad Robnya on off ya? Robnya Muhammad on off. Off dulu, off. Loh, On. On. Berarti Robnya Muhammad on off. enggak ngerti rupanya ya. Enggak Sebentar, ngerti kalau- rupanya. Kalau Allah, kalau keropannya Allah on terus ya, nggak pernah off ya. Namanya Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Oke. Itu tidak ada off-nya, tidak ada off-nya. Kalau Muhammad ada off-nya ya. Loh, Nabi Muhammad kan udah wafat.
tidak lagi berarti disebut udah Rob. off. Udah off dia. Udah off. Sudah tidak lagi disebut Rob udah karena oke. wafat beliau. Berarti dulu Muhammad Rob, sekarang bukan Rob, betul? Ya sekarang bukan. Oke, berarti Robnya on off, on off, on off, on off. Terserah kamu membahasakannya. Oke? Bahaya, saudara-saudara, bahaya. Aduh, Apa? berat, berat. Mau jebak aku nggak bisa. Nggak bisa. Udah dapat Sob videonya? Videonya udah dapat. Kamu saya tanya, Sob, apakah Muhammad Rob? Apakah Allah Rob? Apakah dua-duanya Rob? Kamu bilang iya. Nah, kita sebarkan. Loh. Karena yang aslinya juga ada. Yang kita potong tadi Muhammad. Sob, apakah Allah itu Rob? Betul. Apakah Muhammad Betul. itu Rob? Betul. Apakah dua-duanya Betul. Rob? Betul. Nah, Betul. dua-duanya Rob. Betul. Oke, teman-teman direkam, kita potong, kita sebarkan. Terus? Iya, intinya kamu sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad adalah dua orang Rob, betul? Lah, bukan dua orang. Gimana sih Allah bahasanya orang? Dua Rob, betul? Ada Rob Muhammad, ada Rob Allah. Allah adalah Rob yang Muhammad patut disembah. Nabi Muhammad adalah Rob penguasa pada saat itu. Berarti Allah dan Muhammad sama-sama Rob. Sekarang Nabi Muhammad bukan Rob, bukan. Oh, dulu. Di zaman Muhammad, waktu Muhammad masih hidup, Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul? Allah dan Nabi Muhammad kayak Sama-sama gitu. Rob. Sama-sama Rob. Gini, yang satu berhak disembah, satu penguasa. Sama-sama Rob nggak? Sama-sama Rob Lah, nggak? beda definisinya. Lah. Sob, sebentar. Lah. Kamu yang bingung masalahnya. Sebentar. Di zaman Muhammad, Allah adalah Rob, betul? Rob penguasa, Tuhan Muhammad langit dan adalah bumi. Rob, betul? Muhammad adalah Rob juga, betul? Beda definisi penguasa Jazirah Arab. Oke, dalam bahasa Indonesia beda, tapi dalam bahasa beda, Arab dua-duanya beda. sama-sama Rob, betul? Ya, beda. Dalam bahasa Indonesianya pun beda. Dalam bahasa Indonesia beda. Bahasa Indonesianya beda toh? Nah, beda. Di dalam bahasa Arabnya Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul? Beda definisi. Iya, tapi Allah dan Muhammad sama-sama Rob di dalam bahasa Arab, betul? Beda definisi, udah ku bilang juga. Saya nggak bilang definisi. Makasih Bang Aman, makasih banyak Bang Aman, udah cukup Bang Aman, makasih banyak Bang Aman. Sob, dengar Sob. Terima kasih ya Pak Hasibuan ya. Muhammad Rob, kemudian Allah Rob. Secara dalam bahasa Arab, lupakan bahasa Indonesia, lupakan bahasa lainnya. Terus? Berarti dua-duanya dalam bahasa Arab adalah Rob, betul? Apanya? Meninggal dunia. Lihat tuh, pura-pura kan? Apanya? Putus-putus ya teman-teman. Makasih Bang Aman. Putus-putus. Putus katanya. Waktunya habis, Des. Pura-pura dia putus ya. Si Unco pura-pura putus. Sob, apakah Muhammad adalah Rob dan Allah adalah Rob? Bukan, saat ini bukan. Oke. Di zaman Muhammad. Saat ini bukan. Oke, udah ketemu jawabannya, Des. Tanya saat ini. Sob, nah, kan saat ini. Enggak, kan judul kamu diganti aja. Diganti aja kan malu-malu itu udah judul kamu. Ya, udah ketemu masalahnya. Sob, di zaman Muhammad adalah Rob, betul? Udah dijelaskan dari tadi berulang-ulang. Bingung kau? Ini konfirmasi ya. Oke, baik. Oke. Biar mereka ngerekam dan mereka share semua. Yusuf mengakui Muhammad. Rekam dan share. Oke, rekam dan share. Di zaman Muhammad adalah Rob, betul? Terus kamu nanya tuh ya, ku jawab gitu. Enggak, betul atau tidak? Baik, ini jawabanku nggak boleh kamu remote ya, sebarkan ya. Takut ku jawab. Takut kau ku jawab. Pencet tombol lari. Sob,
di zaman Enggak. Karena berulang-ulang tadi sudah ku jawab, kamu ku jawab takut gitu. Sob, rekam. Rekam. Di zaman Muhammad adalah Rob, betul atau tidak? Rob penguasa saat itu saja. Dah. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul atau tidak? Bahasa Arabnya yang satu penguasa, yang satu berhak disembah beda. Penguasa kan bahasa Indonesia. Mau ngeremot nggak bisa. Udah jelas Des. Udah jelas nggak bisa. Ada kena Des, ganti judulnya udah malu-maluin Des. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ganti dulu judulnya, malu-maluin, nggak bisa. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan. Cuk, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia. Masa harus nyuruh kayak gitu? Diganti dulu judulnya, Des. Diganti dulu, gak terbukti itu kan? Dia saudara takut direkam. Diganti dulu judulnya. Takut direkam dia saudara-saudara. Diganti dulu judulnya, kagak terbukti, malu-maluin ntar. Apakah Muhammad adalah Rob? Diganti dulu judulnya. Di dalam kagak terbukti. Ayo diganti dulu judulnya. Saya nggak perlu balik tanya malam ini. Nggak perlu. Nggak ada hujat juga. Lagi, Sob. Apakah Muhammad adalah Rob? Ada definisi penguasa saat itu, murabbi dia. Oke, berarti bahasa Arabnya adalah Rob? Bahasa Arabnya penguasa, Rob yang berkuasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Iya. Bukan Tuhan. Iya. Bahasa Arabnya. Kan udah tuh jawabanku, nggak bisa kau rebut. Nggak terbukti, Des. Nggak terbukti. Oke, ganti judulnya, ganti judul. Malu-maluin. Allah adalah Rob, betul? Ayo, malu-maluin. Ayo, malu-maluin, kau ganti dulu judulnya. Dia mengeyel, saudara-saudara. Iya, ganti judulnya. Ganti. Kalian hari ini mau Sob, saya jamin Sob, hari ini akan banyak sekali yang inbox kamu, mencaci maki kamu, mengatakan Nggak ada, ku jamin nggak ada. Nggak ada. Kalau Rob penguasa, umat Islam pun paham. Oke, berarti Muhammad itu Rob. Bukan yang disembah. Ya, Muhammad itu Rob bukan? Yang bukan disembah. Ya, Rob atau bukan? Iya, bukan disembah, penguasa aja dia. Bukan saat ini, bukan. Di zamannya Rob atau bukan? Iya, maksa. Gak ketemu jawabannya, teman-teman, maksa. Gak ngerti, Edis dijelaskan gak ngerti. Di zamannya diganti udah judulnya, nggak ketemu kan? Iya. Oke lah Sob. Jadi intinya gini Sob. Oke. Intinya kita sudah sama-sama Adis ya, saling mengakui. semoga kau paham gitu ya. Jadi gini loh, Sob, apa yang Sob. dimaksud Rob? Ya, artinya begini Sob. Saya tahu kok Sob. Kamu khawatir dengan Nggak ada penggemarmu yang kekhawatiran, salah aku paham. nggak ada. Sob, kamu takut dengan penggemarmu yang salah paham. Loh, aku ketika paham. katakan Muhammad itu Rob. Kamu tidak bisa membuktikan sama aku. Takut malu, judulmu Sob. tak terbukti. Sob, dengar Sob. Saya jamin Sob, saya jamin. Iris kuping saya kalau yang inbox kamu habis ini banyak sekali menghujat kamu. Nggak ada, aku lihat di laptop nggak ada. Oke. Nanti kalau ada yang inbox kamu bahwa kamu mengakui Muhammad itu Rob, jawab kamu apa? Apanya? Kamu mengakui Rob Muhammad penguasa itu Rob. saat ini Rob berkuasa saat itu tidak Macet. patut disembah. Setelah beliau wafat tidak bisa lagi disebut Rob. Oke, dulu dia Rob nggak? Dia disebut Murabbi pada saat beliau hidup berkuasa saat itu. Macet. Berarti di zaman Muhammad hidup, Muhammad adalah sebagai Rob dan Allah sebagai Rob, betul?
sebagai murabbi beliau waktu hidup. Iya. Artinya Kenapa? Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob, betul? Ya tidak patut disembah seperti judulmu. Iya, tapi Rob betul atau tidak? Beda itu, Muhammad Tuhanmu bukan kayak gitu. Bingung ya. Macet Sob. kan Jangan teman-teman, dipaksakan, macet Sob, ya kan? Cukup, Sob. Lah macet. Jangan dipaksakan. Des nanti ganti judulnya ya, disiaga terbukti ya. Enggak, sebenarnya Pak Pendeta saya sudah telepon tadi. Tapi saya nggak bisa ngangkat. Jadi Oh, macam-macam pula alasan kau macet. enggak, tadi itu ada yang nelpon saya, Pak Pendeta saya nelpon. Tapi Macet, saya nggak- alasan kau saya pula. mau nelpon balik ini. Alasan. Gimana sih Uncup ini? Alasan. Seriusan? Oke, gimana, Alasan sudah- kau macet, udah- macet, udah- macet, intinya kita macet, sudah saling ah. ngaku ya, Sob ya? Udah saling ngaku ya? Kagak. Ganti itu nanti ya judulnya ya. Karena nggak terbukti. Enggak dong. Yesus Loh, Robku, Muhammad Robmu, betul? nggak terbukti kan Nabi Muhammad Tuhan dengan aku nggak terbukti. Oke, berarti Yesus adalah Yesus Robku, Muhammad Robmu. Sepakat? Jadi ya Yesus Tuhanku, Muhammad Nabi umat Islam ya kayak gitu. Dah. Oke lah, intinya sudah kamu akui bahwa Yesus Enggak Robku, ada Muhammad pengakuan, Robmu. enggak ada pengakuan Nabi Muhammad berhak disembah, enggak ada Oke, dia pengakuan Rob kayak nggak? gitu. Muhammad Rob nggak? Sekarang udah enggak, udah dibilang. Dulu dia Rob nggak? Ayo udah ngerti kau penjelasanku, malu Oke lah. gitu. Oke langsung. Malu. Malu mengakui penjelasanku. Sampai ketemu lagi, kita rehat dulu ya. Kita rehat dulu Sob, ya. Macet Edis. Kita rehat dulu ya. Aduh. Oke, Sob, kita rehat dulu. Oke, Des. Oke ya. Oke, sampai ketemu lagi Sob. Sampai ketemu lagi. Silakan nanti kamu berdebat sama Rifa Sob. Nanti kamu diceramain sama orang-orang. Iya.